Apa aja? Sok ada bahas mengasih pulang Bandung, Pak. Oh gitu. Ekpos kayak di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Budiman, Facebooker dan sosmed yang lain, alhamdulillah kesempatan ini kita akan mengguar sejarah Pulau Mandra ya. Sekilas tentang Pulau Mandra bersama Pak ini Pak di aktivis Geopark. Aktivis Geopark. Saudara saya Dadi dan Pak Cirego. Pak Cirego kalau saya kawasan Cirego. Ya. Dan beliau. Ya, sok. Betul. Dan Pak siapa Pak? Pas Cirego. Sedikit bercerita sekilas tentang sejarah Pulau Mandra, Mas. Oh, boleh. Secara global. Gini yang saya tahu ya. Mungkin orang beda pendapat kan. Cuman ini pendapat dari saya. Jadi Pulau Mandra kan mitos itu kan dulu kan diceritakan seperti itu. Jadi Pulau Mandra itu simbol. Orang mengatakan Pulau Mandra akan dijadikan kota bungsu. Nah, gitu kan awalnya gitu kan. Tidak akan bikin kota lagi Indonesia kecuali kota bungsu itu kawasan Geopark. Nah, Pulau Mandra ini dibikin ajang pusatnya wisata yang strategis dan alami ya. Nah, Pulau Mandra jadi orang ngelihat ke situ pemandangan sangat indah dan strategis. Nah, di situ ada kisah gitu kan. Kisah Pulau Mandra itu orang mengatakan ada air tawar dari dalam lautan kan. Dalam Pulau Mandra itu ada air tawar. Gitu. Betul. Nah, air susu ya di sana bisa diminum gitu. Itu asin berarti. Air yang nyerap dari kali Ciletuh itu namanya kan. Ciletuh. Nah, di atas di atas Ciletuh itu kan di atasnya kan ada puseran tuh, ada lubang lah ceritanya. Dulu mitos gini, orang bawa bambu tuh, malidin bambu lah lewat arus tuh. Ternyata bambu itu hilang seketika, nggak ada di muara. Tiba-tiba muncul di di Pulau Mandra itu, di tengah-tengah Pulau Mandra. Orang aja di situ baru ketahuan, bahkan di situ ada puseran. Ada lubang. Ada lubang di Pulau Mandra itu, tengah-tengah Pulau Mandra. Betul, dari atas Pulau Ciletuh itu ada lubang. Nah, keluarnya bambu tersebut adalah di tengah lautan, yaitu di pas titik Pulau Mandra. Jadi di situ yang dikatakan ada puseran Pulau Mandra itu jelas. Bahkan saya pernah cerita dari guru saya, kebetulan saya itu dari Siliwangi, dari Perjuangan Umat Teman yang dibentuk oleh Bung Karno tahun 45. Jadi sempat dengar sejarah seperti itu gitu kan. Terus Geopark, ini diterusin boleh ya? Iya, boleh. Geopark, kalimat daripada Geopark itu saya pernah dulu ditatar oleh Bu Mega, Bu Uci Susilewati tentang UMKM Sam Ujo yang turun ke Desa Girimukti, digabung tiga desa, Ciwaru, Cimas dan Girimukti. Itu kan Geopark, artinya Geopark itu giok itu kan batu, pak itu lautan. Mungkin orang ketika ngelihat dari puncak Demang Geopark kayak mimpi kan, ngelihat Geopark itu kayak mimpi. Sebelumnya dia tidak bisa memprediksi Geopark itu sejauh mana keindahannya. Ternyata dilihat orang subhanallah, sampai berpikir beristighfar kan, kelihatan kekayaan alam. Terus Geopark itu kan artinya giok itu batu, pak itu lautan. Terus Geopark, karena Geopark itu kan udah diakui di UNESCO, jadi digabung. Giok itu kan Geopark itu gabungan wisata di Pakidulan kan gitu kan. Ada dua makna itu. Geopark itu giok batu, pak lautan. Ternyata giok itu kan batu bener. Di situ ada giok kan di Pulau Kunti Nah, satu dan yang khasnya itu ya, giok, batunya itu di batu. Geoknya itu di Pulau Kunti. Yang di Pulau Kunti. Giok itu kan deket ini tambak ya. Betul. Itu Pak ada batu giok. Dulu sama Kosran dijaga kan. Nah, Pak itu kan lautan. Jadi ada giok, batu giok yang dijaga itu kan pusaka alam ya. Yang dijaga mungkin takut bumi atau pusaka alam. Jangan dicolong itu. Oh, nggak boleh kan. Giok benar kan gede itu. Giok. Pak itu lautan. Jadi ada batu giok dan lautannya. Itu yang strategis gitu kan. Ya menurut saya seperti itu dulu lah. Mungkin ke depannya enggak yang penghuni Pulau Mandra itu yang menjaga pusat itu sejarah. Betul. Maaf gini, yang saya tahu ini kan di bawah naungan Nyi Rocky semua. Ini Geopark ini sejarah Bung Karno. Mungkin Bung Karno dulu masih jadi presiden Republik Indonesia yang pertama, dia itu punya sejarah.
bahkan suatu saat kalau memang anak cucu kita ngalamin, geopark akan dibangun karena itu sejarah. Karena mulai kisah dari Pelabuhan Ratu gitu kan. Terus Bung Karno sampai detik ini, maaf saya ngebahas Bung Karno sampai detik ini siapapun tidak tahu bahwa kan Bung Karno itu bin Acung kan. Padahal Bung Karno dia seorang tetesan dewa yang tidak diketahui orang banyak, bapaknya aja. Karena dia lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Nah, itu kalau berbicara yang saya tahu itu kan, dia ngajinya harus ngambil dari aras. Artinya rasa, zaman rasa. Ketika seorang pria melihat wanita cantik atau bidadari, sehingga timbullah zaman aras itu tiba-tiba wanita tersebut ada hamil kan gitu. Nah, itulah kisahnya Bung Karno seperti itu. Terus Bung Karno punya, yang saya terusin tadi, Bung Karno punya sejarah. Nah, di situ kan Bung Karno itu kan orang yang tetesan dewa. Katakanlah Bung Karno, maaf saya ada bocoran sedikit, Bung Karno itu kan bapaknya teh Batara Surya kan. Batara Surya, Eyang Surya Sumanata Kusuma. Batara Surya itu Eyang Surya, Batara Surya Sukmanata Kusuma, artinya dia seorang dewa kan, punya anak. Karena zaman aras. Kalau di pewayangan seorang dewa ya Batara Surya itu ya. Nah, Bung Karno tidak bisa mati karena dia seorang dewa, karena dia yang menerusin kisah-kisahnya para rasul, kisah-kisahnya para wali. Nah, terus visi dan misi dia ingin Indonesia gemah ripah rojini aman sejahtera belum tercapai sampai detik ini. Kebanyakan antara B kan, kebanyakan politik. Nah, Bung Karno sampai detik ini ngawasi alam. Nah, geopark ini akan dijadikan kota bungsu terindah di dunia, bahkan di UNESCO udah diakui walaupun belum dibangun kan. Itu kemarin saya sempat ngobrol sama karantina Menteri Kelautan di sini. Nah, itu kan di bawah naungan ambil lagi kan tadi kan nyimak kalimat tadi itu di bawah naungan Nyi Rokido. Roro itu kalimatnya dua, Nyi Kamsina Nyi Mayang Cine, Nyi Ratnasari sama Nyi Mayang Sari. Semua dari Pelabuhan Ratu sampai ujung genteng dikuasai oleh dia. Nah, di situ dia naro bala tentaranya termasuk dayang-dayangnya. Di Cimarinyung Nyi Koneng Sancang Ratnasari. Terus di Ciletuh itu Mbah Ukung. Di Citiram Nyi Rantang Ratnasari. Nah, yang di Pulau Mana Nyi Kanteng-Kanteng namanya. Keyep Nyusupan Pusir Ageng. Yang pusir yang tadi dikatakan ada air tawar ya ditutup sama dia. Karena kalau nggak ditutup itu bisa meluap air itu. Artinya bisa naik tinggi gitu kan. Katakanlah Palangpang itu bisa terlibat bisa banjir. Tendam. Nah, mungkin itu rahasia Allah karena Allah mencari jalan solusi supaya daerah Siworo tidak banjir atau tidak meluap air, maka Allah itu membuat puseran sehingga munculnya di tengah lautan gitu. Terus yang dibahas saya kesini juga Ugah Rempak itu kan Nyi Ratnasari, terus Nyi Mayang Sari, sampai ke Pelabuhan Ratu pun yang di Karanghawu itu bukan Nyi Rokido sebenarnya. Yang saya tahu itu di Karanghawu Pelabuhan Ratu ada itu kan dulu saya 2003 itu belum ada penjarahan kan. Nah, karena di situ munculnya anak kecil dipoto, dulu belum ada HP kan, dipoto tiba ada muncul wanita yang pakai baju hijau. Nah, itu sebenarnya itu Nyi Ratnasari. Yang Nyi Mayang Sari 308 itu di Inabit Hotel 308. Saya sempat tawasul di sana. Saya waktu itu pertemuan dengan Pas Pampres yang di Seknek di istana. Saya dibawa ke sana, saya tawasul. Ternyata di situ Nyi Mayang Sari. Nah, yang dikatakan Ibu Dewi Roro Kidul adalah di ujung genteng karena dia seorang dewi, tidak ada akan muncul sembarangan. Dia munculnya cuma 14 mulut. Satu malam 14 mulut. Malam 14 mulut. Nah, dia itu ngawasi. Kenapa Nyi Rokido selalu ada dalam tawasul? Karena Nyi Rokido ketika dibombardirnya Syekh Sultan Hasanuddin istananya di Serang, Banten, maka dia membantu menyelamatkan umat-umatnya Syekh Sultan Hasanuddin sehingga lagi itu dibantai oleh Belanda. Nah, di situ barulah tertera dalam Al-Qur'an pun sudah mengatakan lah hati khusus. Kan ada sebagian kiai itu Nyi Rokido khususon gitu ya, para wali, para nabi ada di situ. Walaupun dia memang seorang dewi, entah dia Islam apa enggaknya, yang jelas orang yang ikut serta di Islam tetap orang Islam wajib menerima banyak terima kasih, intinya tawasul. Nah, yang saya tahu mungkin seperti itu. Kalau Nyi Anteng-Anteng itu bentuknya apa sih? Bentuknya wanita cantik gitu. Tapi dia itu seorang berupa ya Islam wanita
wanita tapi berwujud wanita. berwujud wanita. Mm-mm. Tapi untuk sekarang itu keyep apa maksudnya? Nah, keyup itu kan kepiting. Ah. Nah, keyup itu kepiting. Jadi ininya dia kan seorang katakanlah bidadari kan. Dia bisa berubah warna, Jadi berubah warna, berubah bentuk lah. bentuk. Bisa menjelma, bisa menjadikan hewan. Nah, ketika dia diutus oleh Nyi Roro Kidul, yang saya tahu ini ya, dia itu apa namanya berubah jadi kepiting. Keyup itu kan kepiting. Maaf, Kepiting. kalau saya berbicara keyup kan ini orang Sunda kan, Orang Sunda, harus ya, asli. betul, betul. Sunda itu Sunda yang ya. kata Bu Mega, Sunda itu harus alami. Hmm. Orang kesini jangan berbicara apa namanya bahasa Inggris karena di kita orang Sunda. Orang Sunda aja, bahasa Sunda gitu ya. Munculkan bahasa Sunda itu harus benar-benar Sunda itu harus dipertahankan. Khas Nusantara. Nah, betul gitu kan. Seperti contoh Bu Mega dulu yang ngajarin. Sebelum silaturahmi kita ada assalamualaikum tetap sampurasun itu orang Sunda harus Sunda. seperti itu. Walaupun orang Inggris nggak ngerti dia harus belajar ke kita katanya gitu kan. Sampurasun baru assalamualaikum. Nah seperti itu. Jadi ciri khas orang Sunda itu jangan hilang. Nah saya baru bicara tadi tentang keyup kan orang Sunda keyup. Jadi mana puseran apa namanya kepiting gitu. Dia selalu nutup. Nah sampai detik ini dia selalu menjaga karena Geopark akan dijadikan kota bungsu. Mitos mengatakan. Cimarinjung ngahorurung itu maaf saya bahasa Sunda kan. Iya. Cikanteh ngarepeh, Cikana ngahleang, Ciletuh ngamucucu. Cimarinjung, Punguara dan Ciletuh itu akan bersatu, kawin. Masya Allah. Kawin. Nah, kalau udah kawin menyatu intinya. Nah, di situ muncullah kota bungsu. Kenapa Cimarinjung dan Ciletuh mau menikah? Kan tadi saya bahas di Ciletuh, Muara Ciletuh adalah bahu. Berarti cowok kan. Terus di Cimarinjung yaitu adalah namanya Jikoneng saja tadi kan buaya buntung itu kan. Itu utusan dari Dewi Roro Kidul semua. Nah, contoh salah satu contoh ini fakta. Cimarinjung ketika bugel katanya nutup airnya kan dibocorin tetap dia nggak mau kan. Pengen lurus ke pilarnya Batman. Itu tetap sejarah mengatakan akan bersatu. Pengen jadi muara. Cimarinjung itu tidak akan punya muara entarnya. Tetap muara Akan bersatu Ciletuh. dengan Ciletuh. Nah, kalau udah Ciletuh artinya menyatu. Airan sungainya Nah, gitu ya. Ciletuh itu artinya menyatu. Kalimat Ciletuh itu artinya menyatu gitu kan. Bahasa Sunda Ciletuh. Emang Matuh emang artinya. Emang di yang Curug Cimarinjung itu ya beda dengan curug yang dari Ciletuh itu ya. Beda. Istilahnya kan kalau di sana kan ada muaranya. Betul. Kalau di sini kan nggak ada langsung kayak ke pantai. pantai langsung ya. Betul. Jadi nggak ada, kalau di situ kan muaranya besar banget. Besar banget. Betul. Panjang lah ada Panjang. sungainya. Jadi ada genangan air yang kayak diam gitunya kalau di sana. Kalau Cimarinjung udah bersatu muara dengan Ciletuh itu artinya matuh. Berarti tidak akan bisa dirubah. Matuh itu artinya udah netap. Nah, di situ baru muncullah sejarah mungkin dari para wali apa yang dituliskan oleh Bung Karno. Mungkin sekarang ini kalau kita lihat ya mungkin dipresent oleh Jokowi, mungkin Bapak Jokowi yang menuliskan ini karena ini kan walaupun dana dari Pemprov awalnya mungkin dari negara kebijakan kan. dari negara Nah, gitu kan. Yang saya tahu seperti itu. Terus bahas tentang Cimarinjung ada lagi saya bisikannya sedikit. Cimarinjung dulu itu bukan Curug Cimarinjung. Saya pernah lama di Ciwaru. Wadadih itu yang ngelola Cimarinjung itu kakak saya. Orang mungkin pernah tahu Wadadih, terus yang didirikan oleh Bu Mega juga kan dari Bandung kan. Bu Mega itu ketua dinas itu perwisataan kan. Itu kakak saya. Dulu saya pernah lama di sana. Kalau nggak salah tahun 2000 sampai 2001. Jadi itu bukan Curug Cimarinjung, itu Curug Goong. Namanya itu Curug Goong ya. Curug Goong, mitos mengatakan zaman Pajajaran yang dikatakan Curug Goong itu ada bunyinya. Dulu kalau kita mau berhibur tentang wayang atau misalkan jaipong, goong itu bisa minjem dari sana. Goong ajaib. Nah, kalau misalnya dipukul tuh goong bisa jarak berapa kilometer suaranya jarak sampai bunyinya. Ya. Nah, karena manusia dipercaya sering khianat, nah maka Curug Goong itu ditutup. Jadi nggak bunyi lagi. Digantilah Curug Cimarinjung. Karena waktu itu saya pernah dengar goong tersebut tidak dikembalikan. Nutup. Nah, di situ kan mitos. Jadi di situ fakta. Di situ kan ada gua. Ada semacam gua. Gua kan di atasnya tuh gua. Kalau nggak katakanlah ya gua ya. Ada bolong-bolong karang tuh di atas tuh. Di atas Kali Cimarinjung. Curug Cimarinjung di atasnya. Cobalah kalau memang kita kurang pasti bisa komunikasi dengan Bapak Dadi atau itu kakak saya atau Mbak Dadi ya, katakan saya sih Adadi gitu kan, ngobrol sama dia lebih jelas lagi. Kalau boleh di situ kalau misalkan kita pengen pasti banget di situ bisa ritual. Bisa. Karena dia itu katakan pati hirup di situ memang dari dulu, bahkan yang
apa namanya, yang menguasai tempat itu hal gaib dia tahu. Katanya ada warna kayak si cepot kan gitu ya. Kan katakan apa yang Suka ada penampakan bagi seorang-seorang. terus ada wanita cantik di situ. Nah, gitu kan. Kalau nggak salah Mbah Engkos namanya itu. Bang Kos. Apa Syekh Kosasi namanya. Syekh Kosasi. Itu ada di sering bahas. Nah, kalau saya belum pernah ngelihat gitu kan seperti itu, cuman ya pas ke sana saya ada merasakan hal-hal gaib juga sih. Tapi kalau saya sih nggak punya indera keenam kan. Nah, jadi Ya, yang sama dia orang-orang katakan yang punya betul. kelebihan ya lah ya. Cuman ini mendengar Gitu. histori dari orang tua lah Ya, gitu dari yang jalan dari dari kakak orang saya tua. sendiri gitu kan. Betul. Terus maka di situ setiap tengah hari hari Jumat kan ditutup kan, diistirahatkan. Maka ajengan Kosasi atau Syekh Kosasi itu dia mau sholat berjemaah ke apa namanya? Ini Cibaku. Nah, ada di gini, setengah 12 lah. Dia itu seorang penganir kan. Dia tuh seorang penganir, artinya kan sering ngalirin air tuh. Pengelola air. Maka dia kan itu setengah 12 di sana, tiba-tiba ngelihat laki atau cowok pakai samping sarung dulu itu sarung loreng ya. Loreng katanya, sarung loreng. Itu yang tebing itu katanya jalan aspal. Itu orang mungkin dilihat ada 100 orang lagi berjalan di tebing. Ditanya sama Adadi mau kemana, katanya dia mau Jumatan ke Cibakung. Ada di situ kaget balik ke sana. Padahal dia tuh nggak sadar, bahkan itu hari Jumat jam setengah 12 baru buru-buru dia pulang ke Tegalpari, daerah Cimarinjung itu, terus dia Jumatan. Nah, setelah Jumatan saya lagi di sana, dia cerita saya kaget kan gitu. Tapi saya kan nggak bisa melihat secara dohir karena namanya dia orang tua, saya kan ya cuman belum tua. Cuman mendengar sepenggal cerita dari beliau gitu ya. Nah, orangnya sampai detik ini masih ada kan. Masih ada. Setiap orang ke Curug Cimarinjung pasti ngelihat namanya Wadadi atau Adadi. Sampai detik ini pun dia ada sering cerita tentang Geopark, tentang Curug Cimarinjung gitu kan. Maka lagi itu kan ada tamu pulang dari Curug Cimarinjung. Nah, sempat ngobrol sama saya di bangku ini, dia cerita tentang A antara B. Nah, Bapak ceritanya sama yang Bapak yang di Curug Cimarinjung. Itu kakak saya bilang gitu kan. Nah, jadi agak nyambung juga. Nyambung ya. Padahal saya pun bicara tentang Curug Cimarinjung dari dia awalnya. Ya cuman itu dulu yang saya sampaikan. Benar apa enggaknya itu kan walau alam. Cuman yang saya cerita dan saya alami itu seperti itu. Ya. Cerita dari sejarah orang tua. Betul. Ya karena kan gini Kang. Ya. Karena kita juga kan di sini, saya khususnya dan Mang Dadi, Betul. ya asli orang Ciwaru lah. Betul, Dari betul, kecil. betul. Itu ini, dan itu pun saya kenal Curug Cimarinjung itu dari kecil udah namanya tahu. Curug Cimarinjung. Iya, betul. Cuma makanya barusan bilang Ternyata ada nama lain. sebelum Curug Cimarinjung itu namanya Curug Goong. Iya, betul. Nah, itu kan saya juga baru mendengar ini. sekarang gitu. Jadi bahwa itu sejarahnya gitu. Ya mungkin ini kan karena di sini belum puncaknya ya, puncak kayak misalkan Curug Cimarinjung dengan Ciletuh belum bersatu. Belum, betul. Kemungkinan ya mungkin mudah-mudahan kalau misalkan itu suatu keajaiban ataupun amanah dari sejarah, Betul. mungkin bahwa menyatunya Curug Cimarinjung dengan Ciletuh akan menjadi pusat kota geopark Terindah. jadi terindah. Betul. Yang mudah-mudahan para dermawan dan pemerintah bisa menelusuri benar enggaknya, kalau misalkan itu tinggal gampang Ya. menyambungkan aliran sungai Cimarinjung dengan Ciletuh. Jadi muaranya jadi satu, berpadu di Cikadal ya. Ya, Ciletuh. Kalau Cikadal itu yang Cikadal yang Ya, nyebrangnya Cikadal. ke Muara Pulau Mandra lah. Pulau Mandra di sana. Ciletuh, Jadi, maaf, ada lagi yang belum dibahas nih Kak. Jangan salah paham, Ciletuh sama Cimarinjung nggak boleh dibikin oleh manusia. secara alami. Secara alami dia itu akan menggeser Akan lama-lama. terjadi sendiri lah. Akan menggeser sendiri. Setiap tahun menggeser. Menggeser, dia akan mendekati. Karena itu sejarah, bukan kita yang bikin, bukan manusia yang bikin, bukan para pakai alatan canggih, enggak. Ingin dia sendiri. Coba lihat dari puncak Dharma nih. Kita secara logika secara dohir ngelihat. Kenapa enggak langsung lurus ke laut kan? Dia miring ke bahkan pilat Batman pun akan di itu ya. Akan apa namanya? Kena imbas lah. Akan digeser. Itu sejarah yang saya tahu memang dari dulu kan saya sering ke Geopark. Jadi aneh kan, ajaib gitu kan. Itu Tapi Kang Dini Kang, dulu kan waktu
waktu kita masih kecil suka main ke pantai gitu ya. Betul. Bahwa di depan ya istilah pantai Villa Batman sekarang gitu ya, Iya, yang betul. dibikin tuh. Kan di situ ada kalau lagi surut kan bisa nyambungnya ke Oh, itu Google namanya. apa bukan tanah, kalau surut tanah tuh kita bisa jalan sampai dekat Pulau Mandra gitu. Betul, Kalau betul. kalau sekarang mah kan kalau lagi ya besar airnya pasang gitu, Lagi enggak pasang. kan enggak dalam gitu. Kalau Mm-mm. itu mah kan suka sampai wah pesisirnya sampai ke sana gitu. Heeh. Jadi muaranya begitu emang sih kelihatan kalau misalkan kita masuk logika ya. Masuk logika bahwa bisa bersatunya atau misalkan tanda-tandanya bahwa Geopark akan menjadi kota terindah. Betul. Karena kelihatan kalau misalkan sejarah tadi meruntut dari sejarah bersatunya Ciletuh dengan Curug Cimalinjung karena kan lurus ya. Betul. Dari Ciletuh ke Pulau Mandra itu kan lurus kelihatan. Betul, Kalau betul. dari Cimalinjung mah kan mesti ke arah timur dulu. Iya. Selatan berarti. Iya, betul, selatan. Selatan dulu berarti. Jadi ntar nih kalau memang di Geopark, katakan Geopark banyak tamu yang datang kemari. Pak, Geopark apa keindahannya? Belum, Pak, gitu. Geopark dijadikan kota bungsu karena orang itu selalu penasaran ingin selfie-an di Pulau Mandra. Nah, ketika nanti memang udah bersatu, tuh muara itu tidak akan kemana-mana, lurus ke lautan. Jadi yang dikatakan Cikadal itu entarnya mungkin ada pulau lagi yang nggak karena air gitu, atau memang nggak kerendam air gitu kan. Jadi di situ alami gitu kan, di situ alami yang saya tahu seperti itu. Jadi mungkin sekarang ini ada surut pasangnya mungkin ntar dibantu oleh alat-alat canggih, bisa seperti kayak dermaga gitu. Nah sekarang pun mungkin ya kita lah sebagai manusia biasa yang pernah nginjak ke Geopark kan orang itu pengen jalan ke Pulau Mandra, pengen selfiean di sana, cuman kan belum waktunya gitu kan, gitu kan. Ya ketika memang ntar waktunya ya kita pas bisa nginjak dengan nggak usah pakai perahu gitu kan, nggak usah pakai sampan segala macam, kita tinggal nginjak. Mungkin memang dibantu oleh pemerintah kayak di Ancol gitu kan, bisa pakai dermaga gitu, apa gimana gitu kan. Ya kita belum tahu Pak, pastilah karena pemerintah yang merencanakan gitu kan. Karena pemerintah yang saya tahu kan mungkin sebagian daripada penjabat yang punya kode etik negara, salah satu contoh kepala jenderal tidak akan dilepas oleh negara karena kode etiknya akan dirahasiain. Nah mungkin menyangkutnya ke sana karena kode etik itu kan ketika memang ada sejarah, ada kode etik, mungkin sebagian ada yang bocorin kepada penjabat yang baru seperti Pak Jokowi harus meneruskan kisah ini mungkin dari Bung Karno gini secara bisikan